Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Wow, Sandi puji kerja keras Gibran di Solo dan mendukung untuk DKI. Ditulis oleh Anto Cahaya. Gibran Raka Buming Raka, 34 tahun, wali kota Solo yang terbilang masih muda ini, rupanya terus mencuri perhatian banyak pihak. Tidak hanya dari warga Solo, tapi juga di luar wilayahnya. Bahkan kerap tokoh politik dan publik dari pusat yang bertandang ke Solo dibuat tercengang. Di masa pandemi, kreativitasnya untuk warga Solo Raya tidak perlu diragukan lagi. Maka tidak heran jika kunjungan kerja anggota DPR RI kerap mengapresiasi kerja sang wali. Tidak hanya sampai di situ, bahkan politikus dan sekelas menteri harus mengakui cara kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi ini. Seperti yang kita ketahui, Gibran Raka Buming Raka dan wakilnya Teguh Prakosa sejak yang bersangkutan dilantik pada bulan Februari 2021 langsung tancap gas. Bahkan karena seringnya keluyuran dan bertemu warga, Gibran Raka Buming Raka sempat harus menerima kenyataan pahit terpapar virus COVID-19. Dan sekarang sudah kurang lebih 8 bulan sejak dilantik, program-program yang menyentuh salah satunya dari sisi ekonomi rakyat benar-benar diperhatikan oleh Mas Wali. Gibran yang berlatar belakang seorang pengusaha tentu sangat mafhum kondisi warganya yang terkena dampak pandemi. Tidak kurang, ia harus bekerja sama dengan marketplace untuk mengenalkan produk warganya keluar daerah hingga mancanegara. Sebagai wali kota yang tergolong milenial, ia tentu paham betul akses untuk menumbuh kembangkan UMKM yang dimiliki oleh warga Solo. Jika jauh sebelumnya ada kampus UMKM yang telah berdiri megah, kini ada kantor e-commerce di kota Solo, menjadikan UMKM kian kuat. Konon ada 6.500 UMKM dan ditargetkan 10.000 UMKM go ekspor hingga akhir tahun. Dan yang menarik, keadaan e-commerce tersebut dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak 2.000 orang untuk warga Solo dan sekitarnya. Sementara itu, kunjungan Sandiaga Uno ke Solo selaku Menparekraf menjadi sorotan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno didampingi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka meninjau apresiasi kreasi Indonesia di The Solo Madu, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat ditanya soal kans Gibran maju Pilgub DKI Jakarta, seperti apa jawaban Sandiaga Uno? Dalam kunjungan di The Solo Madu, Sandiaga dan Gibran terlihat begitu akrab ketika meninjau satu persatu stand peserta lomba UMKM yang diadakan dalam kegiatan tersebut. Bahkan Gibran membelikan sebuah sling bag berbahan kulit sapi seharga Rp500.000 untuk Sandiaga. Sandiaga juga menyampaikan apresiasi terhadap orang nomor 1 di kota Solo itu yang dinilainya cukup bagus dalam mengemban jabatannya. Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, Gibran bekerja keras demi masyarakat Solo. Sementara itu, ditanya bagaimana peluang Gibran jika maju di Pilgub DKI Jakarta, Sandiaga menjawab akan memberikan dukungan yang terbaik. Dan kita berikan dukungan yang terbaik untuk Mas Wali, Gibran, kata Sandiaga. Dan jauh sebelumnya, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah kesempatan, Gibran Raka Buming Raka saat ditanya terkait Pilgub DKI hanya mengatakan akan fokus dan menyelesaikan PR di kota Solo. Gibran juga mengatakan bahwa kota Solo merupakan kota yang paling nyaman. Untuk itu, dirinya pun tidak berpikir meninggalkan Solo. Pilgub DKI Jakarta terbilang masih cukup lama. Jika sesuai jadwal, maka pilkada serentak akan dilaksanakan setelah pemilu 2024. Kendati masih lama, tapi melihat wacana publik begitu santer, ada saja yang menghubungkan terobosan dan cara memimpinnya Gibran di Solo dianggap cocok atau layak untuk DKI Jakarta juga Jateng. Selain gebrakannya yang membuat kagum banyak tokoh, Gibran memang dipandang role model pemimpin yang mau merangkak dari bawah untuk sekelas anak presiden. Tidak dapat dipungkiri itu barangkali yang menjadi salah satu kekuatannya. Padahal jika dibandingkan profesinya sebagai pengusaha, dilihat dari sisi finansial tentu bagikan langit dan bumi. Dan itu pun dibenarkan oleh adiknya sendiri, Kaisang Pangarep, saat menjadi salah satu tamu di podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu yang lalu. Mas Gibran gajinya kecil, kata Kaisang. Bapak nggak punya duit, kata Kaisang kemudian. Pasalnya, kini semua bisnis Gibran dialihkan ke adiknya tersebut. Bahkan Kaisang tidak hanya mendapatkan limpahan perusahaan kakaknya saja. Jauh sebelumnya, Gibran sebelum menjabat menerima warisan perusahaan bapaknya, Presiden Jokowi. Dan kini perusahaan bapak dan kakaknya tersebut jatuh ke Kaisang semua. Baik Presiden Jokowi maupun Gibran yang sama-sama sebagai pejabat publik, sesuai dengan undang-undang dan aturan yang ada, tidak diperkenankan menjabat atau memiliki perusahaan pribadi, apalagi mengelolanya. Sudah pasti akan ada perang kepentingan. Kita tentu percaya bapak dan anak ini sangat mematuhi aturan tersebut, karena faktanya memang demikian. Sejauh ini mereka masih dipandang sebagai pejabat yang bersih. Tapi bagaimana dengan para pejabat yang lainnya? Apakah mengikuti undang-undang dan aturan yang ada, atau justru memanfaatkan jabatan mereka untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya? Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. 5 tahun saja tidak beres, Anies tidak malu berharap penambahan waktu. Ditulis oleh Syardi. Anies mengatakan jika setiap daerah memiliki masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, termasuk di Jakarta yang memiliki masalah dengan tingkat kesulitan yang berbeda dengan daerah lain. Anies mengkategorikan masalah di DKI Jakarta sebagai masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung. Oleh karena itu, Anies memerlukan waktu untuk mengatasi setiap persoalan di DKI Jakarta. Masalah di DKI Jakarta ini perlu waktu untuk diselesaikan. Jika ditanya sulit, semuanya punya tantangan, tapi tidak bisa langsung tuntas, katanya. Di antara sekian banyak masalah, Anies Baswedan menyebut banjir dan kemacetan menjadi masalah yang kerap disorot sebagian besar warga DKI Jakarta. Menurutnya, kedua persoalan tersebut sudah dia bereskan satu persatu melalui sejumlah program kerja. Yang jadi masalah adalah saat dia mengatakan dirinya mengharapkan pemerintah memberikan tambahan waktu agar bisa merampungkan sejumlah program kerjanya yang belum dan harus segera direalisasikan di DKI Jakarta dalam waktu dekat. Kalau ada tambahan waktu, semoga bisa tuntas dengan baik, kata Anies. Minta tambahan waktu apa? Apakah ini kode kepada pemerintah agar dirinya ditunjuk lagi sebagai PLT Gubernur periode 2022-2024? Minta berkuasa lagi nih ceritanya. Wah, ini sih namanya super pede banget setelah kinerjanya banyak yang dipertanyakan. Gini aja, ada beberapa janji kampanye, misalnya rumah DP 0 rupiah dan naturalisasi sungai. Selesaikan itu sampai 2022 bisa gak? Kalau gak bisa, artinya selama 5 tahun ini Anies ngapain aja sih? 5 tahun aja tidak bisa, lantas apa yang membuat Anies pede? Tambahan 2 tahun jabatan lagi bisa selesaikan semuanya? Lagi pula apakah yakin selama 2 tahun itu Anies bakal fokus dan mati-matian bekerja? Atau malah fokus untuk menjual mukanya di publik demi modal politik di tahun 2024? Selesaikan dulu program kampanyenya, baru minta perpanjangan waktu. Jangan nanti dikasih waktu tambahan ternyata dia tetap tidak bisa selesaikan. Takutnya dia malah bersilat lidah merata kata membuat jutaan alasan. Atau malah paling parah, dia bakal tiarap dan tidak mau menjawab apalagi klarifikasi. Ingat Formula E, ingat betapa diamnya Anies seolah Formula E harus dilindungi dengan ketat. Kerja banyak yang tidak selesai tetapi pintar memainkan gagasan dan narasi perpanjangan waktu. Kalau soal bersilat lidah memang Anies tiada tandingan. Jabatan masih ada setahun lagi tapi Anies sudah bicara soal perpanjangan waktu. Serakah banget ini orang. Kerja tidak difokuskan. Tampak jelas kalau dia sering memikirkan ini. Makanya entah sengaja atau keceplosan mengungkit wacana ini. Pernyataan Anies membuat seorang guru besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Profesor Hairil Anwar Notodiputro, bertanya-tanya. Minta tambahan waktu? Bukankah masih bisa mencalonkan untuk periode kedua ya? Tanya dia. Atau maksudnya diberi perpanjangan waktu oleh pemerintah. Lalu bagaimana mekanismenya ya? Payung hukumnya apa? Kata dia. Soal payung hukum silakan tanya pada Anies saja. Kan dia terkenal beberapa kali suka menabrak aturan. Salah satunya di awal dia menjabat.